Rahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Alhamdulillah, الذي يفضلنا بها الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة والسلام على سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا يا أرحم الراحمين. حضرة المحترمين على العالم الجمهور الشيخ الإسلام بن سعيد والخصوص mengurus terkait hidayah, hadirin hadirat jamaah majelis taklim kami sekalian. Seraya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sampainya kita didapati dalam keadaan selamat, sampainya kita didapati dalam keadaan yang baik, sampainya kita didapati di sini dalam keadaan diberikan kekuatan untuk menjalankan setiap daripada ketaatan yang kita berharap dari seluruh apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala beri. Amin. Allahumma amin. Seiring salawat beserta salam senantiasa berjuang berlimpah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Kamis kita doa di dalam kalimat sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan berkat majelis Quran dan salawat, kubulkanlah telah kami bersama Nabi ya Allah, dengan berkatnya Sayyidina Muhammad, mudahkanlah jasa terus kita semuanya untuk bisa beribadah di bulan suci Makkah dan Madinah. Itu cita-cita yang perlu kita tanamkan senantiasa di hati sama balik kita. Dan sebagai seorang yang beriman, bagaimana dengan iman itu kita berusaha untuk mencapai derajat keislaman yang sesungguhnya, yaitu menyempurnakan rukun Islam. Rukun artinya rukun ya wajib. Apa yang perlu ditanamkan bukan cuma duit yang bisa dibutuhkan, niat kita dulu. Ya Allah, saya berniat, mudah-mudahan berkat dari niat dan tujuan yang baik ini Engkau sampaikan daripada amal perbuatan daripada niat tersebut, yaitu kita niat untuk menyempurnakan kita punya agama, berangkat haji. Tidak bisa hanya Anda berangkat haji sekarang lama, ada yang nunggu sampai 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun, ya. Kalau kita ngerang ini 17 tahun, ya. Jadi kalau NTT masih umur 17 tahun, 34 tahun itu baru berangkat haji. Dan mendengar saya berarti umur 57 tahun, 58 tahun, udah tua 10. Kalau yang sekarang udah 60 tahun, mudah-mudahan masih belum umur gitu, amin. 5, ada tua, iya. Tapi niat harus ditanamkan itu. Makanya setiap majelis kita bacakan Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah, ya Allah mudahkanlah jasa dan ini untuk bisa beribadah di Makkah dan Madinah. Kita baca sebagaimana kita baca perkara itu. Alhamdulillah enggak sedikit sih. Insyaallah berkahnya majelis ini. Kita bisa berangkat semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita bahas tentang dakwah yang berporos daripada iman. Bagaimana kalau punya iman kuat, amalnya bisa salah.
Begitu juga sebaliknya, imannya lemah, maka amalnya buruk. Rasa takutnya ngomong sedikit. Maka ketika orang ini menanamkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut Allah kasih kurban. Ia ja'alakum furqanan, kasih kurban agar kita bisa bedain mana yang hak mana yang batil. Maka di mana kita bahas tentang satu perkara di mana kita tidak pernah sadar. Banyak saudara-saudara kita ini di luar sana yang sibuk ngurusin apa dua-duanya. Baik. Di dalam kitab Nasihat Diniyah wa Wasaya Imaniyah diterangkan bahwa perkara yang perlu kita perhatikan adalah perkara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ini orang enggak perlu diperhatiin. Apa yang menjadi orang sebab merasakan nikmatnya husnul khatimah dan apa yang menjadi sebab seseorang sampai mendapatkan su'ul khatimah. Dan ini malam tiga dia masalah yang katanya lupa kita sudah makan yang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam inna katsiran ma yahkumu bis-su' lilladheena yatanahawna bis-salati al-mafruḍah waz-zakati al-wajibah. Yang pertama, salah satu yang menjadi sebab ketahuilah kebanyakan orang yang mendapatkan daripada keburukan di akhir kehidupannya, yaitu yakhtimu bis-su', yaitu su'ul khatimah, karena sebab lilladzina yatahawana bis-salati al-mafruḍah waz-zakati al-wajibah. Sebab banyaknya orang ini tinggal dua perkara, salat wajib sama zakat. Kurang-kurangnya kemarin kita bikin apa namanya kayak bazar zakat setantas nas di Cibodas tahu yang mana punya WA tahu yang nggak punya HP jadul nggak tahu ya, atau mungkin yang lewat atau informasi nggak tahu sampai begitu diingetin saking banyaknya muslimin muslimat di Indonesia ini yang menghambur-hamburkan uang ya tanpa arti, nggak bermakna, nggak punya manfaat daripada dia menunaikan dia punya kewajiban itu zakat. Sampai dia hambur-hamburin bukan kemarin kasusnya gimana? Bang Dedi, tahu kan informasinya? Duitnya dileporkan kemarin. Ya, masih perhatian itu. Viralnya, viral. Gara-gara rival jadi viral. Dibalik ini gara-gara di rival jadi viral. Ya, betul habis. Kebanyakan orang meninggalkan as-salatul mafruḍah, salat fardu. Bahkan sebelumnya kesiangan. Ada di sini, ada sebab siang. Mudah-mudahan enggak ada. Ya. Sampai-sampai kalau ada yang ingetin ittaqullah, takut akan Allah, jangan takut sama jabatan, jangan takut akan kedudukan, jangan takut sama yang punya bos. Pernah dulu saya ceritakan di mana satu orang itu saya dipanggil oleh satu punya kawan. Jadi kawan saya punya perusahaan besar. Saat dia merekrut apa namanya ini karyawan, saya disuruh untuk interview, wawancara. Jadi ketika disuruh wawancara, saya cuma tanya satu, jam berapa berangkat dari rumah? Jam 3:30. Sampai di sini jam berapa? Jam 3:30. Baik. Saya tanya, sudah sholat subuh belum? Belum. Kok udah menghadap saya? Karena saya diminta untuk menghadap Bapak sebelum dia pergi ke kami. Baik, kalau begitu kamu sekarang pulang. Saya nggak jadi wawancara, nggak jadi kamu. Bingung, calon karyawan bingung. Nggak ada satpam yang di depan. Saya mau lagi suruh pulang. Katanya saya harus wawancara. Dia masuk lagi ke acara. Kenapa masuk lagi? Namanya Pak, besok kesini lagi kan? Kesini.
Waktu yang sama, 5:30 udah datang lagi. Wawancara lagi. Jam berapa dari sana? Sebab kemarin Pak sampai di sini sama seperti kemarin. Saya tanya lagi, sudah sholat subuh? Akhirnya saya dengan kamu pulang. Dan besok saya minta kamu ke sini, kok masih sama yang lakukan, jangan pernah masuk di kantor dan bekerja di sana. Karena kamu lebih mendahulukan untuk ketemu saya dibandingkan ketemu Allah yang tersebut. Dan besoknya dia datang jam 7. Dia datang jam 7. Kenapa? Dia jamaah di masjid yang terdekat dari rumahnya, baru dia pulang ke rumahnya pamit dengan istri, dan kemudian berpakaian rapi sampai saya waktu. Jam berapa di rumah? Jam 5. Sampai di sini sudah semua alhamdulillah. Kalau begitu iya. Kebanyakan kita ini sama bos kita takut, sama atasan kita lebih siun. Mereka Allah kasihan. Gimana? Nggak punya takutnya, nggak ada takut-takutnya, bagaimana? Nih. Makanya ma yahtinu bis-su' lil-ladzina yatahawanuna bis-sadaqati al-mafruḍ. Kebanyakan orang mendapatkan di akhir kehidupannya su'ul khatimah karena begitu dia meremehkannya dalam perkara salat. Dia rendahkan dalam pengajaran jalan dah. Aku berada dulu. Salat dulu subuh. Udah naik dulu. Jangan balik masjid. Matinya di jalan balik masjid. Mampir kagak. Nah terus sekarang di terminal ada terminal. Pas sampai di terminal, bis udah mau jalan. Enggak salah dia. Ngejar bis. Apalagi bus jemputan. Iya, belum soalan ngejar bus jemputan, udah sebenarnya bahkan kesiannya. Dia harus ngejar bus jemputan. Udah gitu, mau sholat jauh, gimana? Mikir. Ternyata dia lebih utamakan bus jemputan dibanding dia sholat. Dia banyak sholat sedikit. Ini nih, makanya tadi salah satunya menjadi sebab orang suruh berbuat. Wazakati kewajiban dia berzakat banyak sedikit. Kalau diserang zakatnya orang Islam di Indonesia, nggak ada kerjaan orang miskin, nggak ada kerjaan orang fakir, nggak ada. Bahkan nggak ada bapaknya itu urusan di Pranben. Sebab aku sebuah ini apa? Aku Sedayu, aku Podomoro. Namanya Podomoro marah dia. Iya. Ya, enggak ada apa-apanya. Kenapa orang Islam kita ini kaya sebenarnya? Man kewajiban yang ditinggalin akhirnya dimiskinkan. Wallahu ghaniyun karim. Ingat dulu Sayyidina Sulaiman alaihissalam bersedekah. Ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Ini Nabi Sulaiman bilang, "Hadza min fadli Rabbi, ashkuru am akfur." Bagaimana ini? Ini ujian antara aku harus bersyukur dan antara aku harus bersyukur. Ya, inna Rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhanku Allah Rabbi ghaniyun karim, Maha Kaya lagi mulia. Ujian ini ujian. Dikasih kekayaan itu ujian. Dikasih kekayaan ini adalah cobaan. Baik, yang kedua, walladzina yata'ibuna awratul muslimin. Yang kedua orang ini adanya Densus. Tahu Densus? Densus itu tukang kejar-kejar, tukang nyelidiki. Kalau Densus benar, ini yang tetap ibuna aurat yang muslim. Ini tukang nyelidik aurat yang orang muslim, bukan aurat yang kemaluan bukan. Apa aurat yang muslim ini? Sibuk dia ngurusin. Presiden diomongin dulu, presiden diomongin, menteri diomongin, pejabat diomongin. Udah nggak usah ngomongin capek kita ngomongin kita sendiri nih. Ya,
habis waktu. Kita ngomongin kita benar kita ini habis waktu. Apalagi kita pakai ngomongin kita saudara. Sebangsa dan senegara dia. Ya, semuslim kita lagi saudara muslim kita, tetangga kita lagi, saudara kita lagi. Apalagi sekarang, masya Allah, dikit-dikit diviral, masukin medsos, Facebook lah, Instagram, apalagi sih medsos apalagi apa? WhatsApp dan lain sebagainya. Satu, masya Allah, hati-hati. Nggak orang alim, nggak orang kurang alim, nggak orang pintar, nggak orang disebut bodoh. Kalau sudah kena perkara ini, kena semua gitu. Dan sebab apa? Kalau orang kurang-kurang iman, kalau orang kurang-kurang akhlak, ya Allah, yang tua dari hormatin, yang kecilnya dia sayang. Benar-benar nggak sadar kita. Padahal la yasma'u min qawmin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhum. Gak usah ngomongin orang, gak usah mencela orang, gak usah bicarain aibnya orang. Jangan-jangan yang kita bicarain lebih tinggi kedudukannya di mata Allah dibanding kita. Baik-baik. Yang perempuan pun sama. Jangan grogi, jangan pernah nongkrong, apalagi ini sebenarnya bongbong. Dari kerukan, dari kutu, ngomongin saudara tetangganya, jangan. Karena jangan-jangan yang kita ngomongin, kita bicarain lebih tinggi derajatnya dibanding kita. Apa saja jadi beribu kadiran minatan inna ba'dakum bi'ih. Kalau kita berprasangka kepada seseorang, kebanyakan dari prasangka pasti buruk dan dosa. Oke, ini maju deh. Sampai ngomongin orang kita, gitu. Dah, kita takwa-Allahnya. Biar apa? Biar agama, biar kita mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kurban dibukakan pembeda daripada hak yang batil dalam diri kita. Dan baik yang ketiga, walladzina yamshuna al-bunyan wal nisaa. Hati-hati. Ini kebanyakan kita sekarang lagi musim apa ini? Lagi musim apa nih? Duku. Iya. Rambutnya. Apa lagi? Duren. Ya. Walladzina yamshuna al-bunyan wal nisaa. Kalau penyebab yang kedua, yang seseorang bisa mendapatkan buruknya akhir kehidupan seluruh bagaimana? Yang kedua apa tadi? Banyaknya kita ngomongin dan bukan aibnya orang. Dan yang ketiga, walladzina yamshuna al-bunyan wal nisaa. Seringkali kita di pedagang-pedagang berdagang. Seringkali kita ngurangin yang namanya takran dengan timbangan. Ya, di sana 20.000, sebelah sana 13.000, sebelah sana lagi 15.000. Perasaan dia, ini 10.000 lebih kurang. Buahnya busuk. Dan itu timbangannya digande di bawah betul. Ada begitu? Banyak. Ada ada. Buah nggak ada. Ya. Makanya kita bicara iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perkara iman sedikitnya 89 ayat. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan di antara yang kamu dagangkan ini bil batil, dengan cara yang batil. Apa yang dipanggil? Tahan dulu, benahi dulu imanmu agar kau nak buat iman yang batil. Illa an takuna tijaratan taradun minkum. Bagian jual beli. Dan seringkali kan saya pernah di pasar lagi jalan di pasar 2 itu banyak anak-anak manis juga. Saya pernah, bang ini berapa? Duku, bukan duku, itu klaimnya 200.000. Oh, benar, murah anak 200.000. Ini yang cakepnya. Ya, pertama satu lagi. Ini mah 18 sama gua beli itu. Baru aja ngomong, ini timbangannya lebih berat. Ayo timbangkan. Jadi yang berat bukan saya, pedagang satunya lagi. Baru aja yang penting mau bayar doang. Jadi yang namanya seorang pedagang, apapun yang kita jual
dalam perkara yang di situ ada berat dan ringan dalam timbangan. Baik-baik. Walladzina yanqusuna al-mikyal wal mizan. Dan sampai kita senang atau dengan mengurangi yang namanya timbangan sama takaran. Ada lagi kasusnya, contoh kecil, gaji mau PNS, mau buruh, mau pegawai honorer, apa namanya? Oke, semua mau di pimpinan. Karena kamu datang berlambat 1 detik sama sekian, maka gaji saya kurangi 5.000 per hari. Begini, ya Allah. Ini bukan jahat lagi. Yang ini yang menjadi sebab yang timbul bisu, akhirnya subur khotimah. Baik-baik. Maka yang terakhir, saya teringat berkali-kali saya sampaikan di dalam majelis. Al-Habibah pernah bercerita. Dulu sebelum Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Habib Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib mengarang daripada Ratib Al-Haddad, beliau teringat daripada satu kisah di mana di daerah Mesir, yaitu Mesir, ada seorang ulama yang alim akan tetapi dengan keangkuhan dan rasa tinggi hati, maka beliau merasa cukup dengan apa yang dia tahu dari ilmu. Maka dia lupa, dia tidak pernah meminta bahwa di akhir kehidupan ini ada nikmat yang luar biasa yang harus kita senantiasa mohonkan kepada Allah. Apa nikmat husnul khotimah? Maka dia lupa nih. Dia tidak pernah minta, dia cukup dengan semua ilmu yang saya sampaikan pasti berikan saya dari keselamatan. Dan dia tidak minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu sendiri khotimah. Maka akhir kehidupannya ada alim mati dalam keadaan sulit. Artinya apa? Karena ilmu yang disampaikan penuh dengan kesombongan, ilmu yang disampaikan tidak ada tawadhu, ilmu yang disampaikan penuh dengan keangkuhan. Maksudnya dia lupa, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih nikmat husnul khotimah. Wa yakhtimu lana bil husna wa huwa radin 'anna. Mudah-mudahan kita dikasih nikmat husnul khotimah dan Allah ridha kepada kita semua. Maka Imam Al-Haddad mengarang di dalam Al-Maratib, yaitu kitab Maratib Al-Haddad, dia tutup kalimatnya dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Maka mintalah ini jangan pernah kita baca setiap hari. Baca doa malam yang mulai, atau doa habis subuh, atau doa setiap salat fardu, atau kapan berbaca kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Makanya saya setiap majelis nanti saya baca, ya, baik di kalimat wasilah atau pembinaan doa, sampai saya baca agar kita semua bersama-sama doa. Mudah-mudahan dengan satu di antara antum semuanya ini Allah kabulkan kita punya doa. Amin. Allah ijabah kita berharapan. Allah mudahkan kepada seluruh yang menjadi urusan kita, baik urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat. Kita minta ya Allah mudah-mudahan dengan majelis Allah bersihkan hati kita, Allah ampuni dosa dan maksiat kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah ampuni dan sayangi kedua orang tua kita, Allah berikan kubur yang dalam surga, Allah kuburkan kita kelak di surga bersamanya, dan Allah berikan kekuatan kita jika orang tua kita masih hidup, Allah berikan kita untuk bisa merawatnya, untuk bisa membalas kasih sayangnya, untuk bisa menjaganya dan melindunginya sepanjang hayatnya sampai ke akhir kehidupan, dan kita semua bisa memimpin dua kalimat syahadah, keluar daripada lisan kedua orang tua kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, berkati ini majlis ini, bermohon keribahan ya Allah, berkailah majlis ini, berkailah kami semuanya, berkailah rezeki kami, berkailah keluarga kami, berkailah rumah tangga kami, berkailah anak-anak keturunan kami, berkailah majlis ini, berkailah masjid ini, berkailah lingkungan di sekitarnya, berkailah semua orang yang mendengar doa ini ya Allah, ya Allah,
ya Rabbana ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang beruntung, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Kuatkan ikatan hati kami dengan keimanan, ikatkan hati kami dengan kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, tidaklah kami keluar daripada majlis ini kecuali seluruh dosa kami Kau ampuni, tidak kami keluar dari majlis ini kecuali seluruh hajat kami Kau kabulkan, seluruh urusan kami Kau mudahkan, seluruh daripada penyakit zahir wa batin Kau sembuhkan, seluruh kesulitan kami Kau jauhkan, seluruh daripada kesusahan kami Kau angkat ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana, jadikan anak-anak keturunan kami adalah keturunan yang membanggakan kami di hadapan-Mu ya Rabb, keadaan keturunan yang menggembirakan hati Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Allah, jadikan anak-anak muda di sini adalah mereka yang telah meneruskan perjuangan Rasulullah. Berikanlah ilmu mereka ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, berilah ketegasan mereka ya Allah, berikan kelurusan untuk mereka ya Allah, berikan manfaat untuk ilmunya ya Allah, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk lingkungannya, manfaat untuk agamanya. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, menjadi Mustafa wa alaih mereka menjadi wa ala Rabbana menjadi sifat. Allahu ala wa nabi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama ta'lamu karim azim al-ghani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika na'lamu kama ahayta an-nas alladhina haqqqa Allah wa lakal hamdu ila rabbika wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma rabbana ya rabbana tahta al-fatiha ala fadlika wa subhanallahi wa kullu khair. Kullu khair. Ya Allah ya khair. Anta ra'ana lil mu'amalat ila khair. في أدائنا وأبداننا وأنفسنا وعن أصحابنا وأحبابنا من كل نحن وفي دروس وضيع إنك الولي كل خير وتفضل بكل خير وأعطني كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بالإيمان واغفر لنا بالخير واغفر لنا بالسعادة واغفر لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بالإيمان واغفر لنا بالخير واغفر لنا بالسعادة واغفر لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بالإيمان واغفر لنا بالخير واغفر لنا بالسعادة واغفر لنا بحسن الخاتمة. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب اللسان أرواح القلوب وعلى آله وصحبه ومن المنصور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.